Rahmat Allah bukan selalu berupa harta yang melimpah, tubuh yang sehat, atau kehidupan yang tanpa ujian. Rahmatnya bisa tersembunyi di balik air mata, di dalam kesabaran, atau dalam kesadaran untuk kembali kepadanya. Sebab tidak semua yang tampak pahit itu hukuman, dan tidak semua yang manis itu pertanda kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini terlalu sunyi meski ramai di sekeliling kita? Kita punya banyak hal, tapi hati terasa hampa. Kita terus berjalan, tapi entah kemana arah langkah sebenarnya menuju. Lalu diam-diam, muncul pertanyaan di lubuk hati yang paling dalam. Apakah Allah masih menyayangiku? Kita sering menafsir rahmat Allah hanya sebagai kebahagiaan yang mudah diraih. Padahal, mungkinkah rahmat itu justru bersembunyi di balik air mata? Mungkinkah ia hadir dalam bentuk kehilangan yang membuat kita kembali bersujud? Atau dalam kesempitan yang menumbuhkan sabar dan tawakal? Bukankah Allah kadang menutup satu pintu hanya untuk membuka gerbang yang lebih luas menuju kasih-Nya? Berapa banyak di antara kita yang menilai rahmat dari dunia yang terlihat? Dari rumah megah, jabatan tinggi, dan tawa yang lantang. Namun, siapa tahu, rahmat sejati justru berdiam dalam hati yang tenang, dalam raga yang sederhana, tapi dipenuhi syukur, dalam jiwa yang masih bergetar ketika nama Allah disebut. Pernahkah kita berpikir bahwa bisa menangis karena dosa adalah rahmat besar? Bahwa mampu menyesal adalah tanda cinta Allah yang masih bersemayam di hati kita? Sebab betapa banyak orang yang berdosa, tapi hatinya sudah membatu, sedangkan kita masih bisa menunduk, masih bisa berkata lirih, "Ya Allah, ampuni aku." Bukankah itu rahmat yang luar biasa? Kita mencari rahmat di tempat yang jauh, di puncak karier, di kelimpahan harta, di pengakuan manusia. Namun rahmat Allah kadang hadir dalam keheningan yang sederhana. Di pagi buta saat kita bersujud sendirian, di udara subuh yang dingin tapi menenangkan, di hati yang bergetar saat mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Apakah kita menyadari bahwa bisa tetap beriman di dunia yang penuh fitnah adalah rahmat besar? Ketika banyak hati tersesat oleh kelapangan dunia, Allah masih menjaga kita untuk tidak jauh dari jalannya. Bisa menolak dosa, bisa menahan diri, bisa beristighfar. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena rahmat-Nya yang lembut, yang membimbing dari dalam jiwa. Kadang rahmat Allah datang dalam bentuk orang yang menegur kita, dalam sahabat yang mengingatkan dengan kasih, dalam ujian yang menampar kesombongan, atau dalam kehilangan yang mematahkan ego. Mungkin saat itu kita menangis, tapi justru disitulah kasih Allah sedang bekerja, membentuk kita agar lebih dekat padanya. Apakah kau tahu bahwa rahmat Allah bisa datang dalam bentuk waktu yang panjang untuk taubat? Betapa banyak yang Allah beri kesempatan lagi dan lagi, meski kita sering lupa, sering lalai, sering menunda. Namun setiap kali kita kembali, pintu itu selalu terbuka, karena rahmat Allah tak pernah lelah menunggu. Maka jangan buru-buru menilai hidup dari apa yang terlihat. Terkadang, yang tampak buruk adalah kebaikan yang disamarkan, dan yang tampak indah adalah ujian yang dibungkus gemerlap dunia. Rahmat Allah tidak selalu tampak, tapi ia selalu terasa bagi hati yang hidup, yang masih ingin mengenalnya lebih dalam setiap hari. Mungkin kita tidak perlu lagi mencari tanda rahmat Allah di luar sana, cukup lihat diri sendiri. Apakah hati ini masih lembut ketika mendengar ayat Allah? Apakah kita masih ingin memperbaiki diri meski jatuh berkali-kali? Jika iya, maka yakinlah, rahmat itu sedang bersemayam di dalam diri, mendekat pelan, menuntun langkah kembali kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perjalanan renungan ini, coba tenangkan diri sejenak, tarik napas perlahan, lepaskan segala beban pikiran, dan izinkan hati kita berbicara jujur tentang satu hal yang paling dalam. Apakah selama ini kita benar-benar menyadari rahmat Allah dalam hidup kita? Setiap detak jantung yang masih berdetak, setiap langkah yang masih mampu menapaki bumi, setiap kesempatan untuk memperbaiki diri, semua itu bukan kebetulan, tapi tanda kasih yang terus mengalir dari langit. Maka mari kita renungkan bersama, karena mungkin rahmat Allah sedang hadir dalam hidupmu saat ini, tapi kau belum sempat menyadarinya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap renungan iman, ketenangan hati, dan cahaya kehidupan Islami. Karena setiap klikmu bukan hanya dukungan, tetapi langkah kecil untuk menghidupkan kembali kesadaran ruhani dalam diri. Lembutnya rahmat yang hidup di dalam hati. Kadang, rahmat Allah tidak datang dengan cahaya terang, tapi dengan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang masih hidup. Hati yang bergetar ketika mendengar namanya, hati yang menunduk ketika ayat-ayatnya dibacakan. Itulah tanda pertama bahwa rahmat masih berdiam di dalam dada. Sebab hati yang lembut tidak tumbuh dari dunia, ia lahir dari sentuhan ilahi yang menenangkan. Ketika air mata jatuh bukan karena kehilangan dunia, melainkan karena takut kehilangan cinta Allah, maka sesungguhnya itu bukan kelemahan, melainkan rahmat yang sedang berbicara. Hati yang mudah tersentuh bukanlah hati yang lemah, ia adalah hati yang kuat untuk tetap peka di saat dunia berlari dengan kebisingannya dan banyak manusia tak lagi mendengar panggilan langit. Jika engkau masih bisa menangis karena dosa, masih merasa malu saat khilaf, masih tersentuh oleh kalimat ampunilah aku ya Rabb, maka jangan ragukan, rahmat Allah sedang memelukmu erat. Tidak semua orang diberi anugerah rasa bersalah. Banyak yang tertawa dalam maksiat, banyak yang merasa benar, meski jauh dari kebenaran. Sedangkan engkau masih bisa merasa sedih karena lalai. Bukankah itu tanda Allah masih mencintaimu? Tanda rahmat Allah bukan ketika kita tak pernah salah, melainkan ketika kita masih punya keinginan kuat untuk memperbaiki diri. Setiap penyesalan adalah benih taubat, dan setiap taubat adalah jalan pulang menuju rahmat-Nya yang luas. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang menangis di ambang pintunya. Bahkan saat dosa menumpuk seperti gunung, Allah berkata dalam hadits qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu." Itu adalah kasih yang tak terukur oleh waktu. Jika Allah membiarkanmu sadar atas kesalahanmu, itu bukan hukuman, itu penyelamatan. Karena yang paling berbahaya bukanlah dosa, tetapi hati yang sudah tidak merasa berdosa. Rahmat Allah membuat seseorang bertahan dalam ujian, bukan karena ia kuat, tapi karena Allah yang menenangkan batinnya di tengah badai kehidupan. Coba lihat kembali hidupmu. Ada banyak luka, tapi juga banyak kesempatan untuk bangkit. Itu bukan kebetulan, itu rahmat yang membuatmu tetap berdiri, meski dunia beberapa kali mencoba menjatuhkanmu. Setiap kali engkau masih mampu berdoa, meski lelah, meski kecewa, meski tak tahu apa yang akan terjadi, itu tanda rahmat masih berbisik di dalam jiwamu. Rahmat bukan hanya tentang diberi, tapi tentang masih bisa berharap kepada Allah tanpa menyerah. Selama harapan itu hidup, rahmat sedang berjalan bersamamu. Jika engkau masih mampu memaafkan orang lain, padahal hati sedang terluka, itu bukan karena hebatnya dirimu, tapi karena Allah menanamkan rahmat di hatimu agar kau tak hancur oleh kebencian. Rahmat itu tidak keras, tidak memaksa. Ia seperti air yang menetes lembut, menembus celah batu hati, dan perlahan membentuk sungai keimanan yang tenang. Maka jika hari ini engkau masih merasa ingin dekat dengan Allah, masih ingin memperbaiki sholatmu, masih ingin menangis dalam sujud, ketahuilah, rahmat itu sudah ada di sisimu, tak pernah pergi, hanya menunggu untuk disyukuri. Rahmat yang tersembunyi di balik ujian dan kesabaran. Tidak semua rahmat datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang, rahmat Allah berwujud kehilangan. Kadang, ia hadir dalam sakit, kegagalan, atau air mata. Namun, siapa yang tahu, barangkali di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan ketenangan yang jauh lebih indah dari yang pernah kita minta. Kita sering menilai rahmat dari kelapangan, padahal justru dalam kesempitan, kasih Allah sering terasa lebih nyata saat semua jalan tertutup dan hanya satu yang tersisa, jalan menuju sujud. Maka disitulah rahmat sedang memeluk dengan lembut. Allah tidak menguji untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan bagian diri kita yang belum mengenal makna sabar. Ujian adalah bahasa cinta yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang masih percaya.
Jika engkau pernah kehilangan sesuatu yang sangat engkau cintai, jangan buru-buru menuduh Allah tidak adil. Barangkali Dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak sanggup kau hadapi nanti. Dan bukankah menyelamatkan adalah bentuk rahmat yang paling tinggi? Ketika musibah datang dan engkau masih mampu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," itu tanda rahmat sedang menuntun lidahmu agar tidak mengeluh. Hanya hati yang dijaga oleh Allah yang bisa menerima ujian dengan kesadaran, bukan kepasrahan yang putus asa. Sabar bukan hanya menahan diri, tetapi mempercayai bahwa di balik setiap luka ada kasih yang sedang bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berjuang. Bahkan dalam diam, Dia sedang mengatur cara terbaik untuk menyembuhkanmu. Berapa banyak manusia yang diuji, tapi menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan berapa banyak yang diberi kelapangan justru semakin lupa kepadanya. Maka jangan salahkan ujian, karena seringkali ujian adalah bentuk rahmat yang paling tulus. Ketika hatimu tetap tenang dalam badai, padahal logika berkata kau seharusnya hancur, ketahuilah, itu bukan kekuatanmu, itu rahmat Allah yang mengalir dalam jiwamu, menjadikan dirimu kuat tanpa kau sadari. Rahmat Allah tidak selalu mengangkat bebanmu. Kadang Ia hanya memperkuat bahumu agar mampu menanggungnya. Karena jika setiap ujian dihapus, dari mana kita belajar mengenal sabar, tawakal, dan rindu kepadanya? Dalam kesendirian yang sunyi, ketika engkau menatap langit dan berkata lirih, "Aku lelah ya Allah," dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada ketenangan yang menenangkan dadamu. Itulah rahmat, menjelma tanpa suara, menyentuh tanpa rupa. Allah tidak pernah membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Setiap tetesnya adalah saksi bahwa rahmat sedang menumbuhkan iman di tanah hati yang retak. Ada rahmat yang datang melalui orang lain, melalui sahabat yang menguatkan, melalui doa seorang ibu yang tak pernah berhenti, melalui senyum seseorang yang membuatmu kembali yakin bahwa hidup ini layak diperjuangkan. Dan kadang, rahmat itu datang dari hal kecil, dari pagi yang cerah setelah malam yang panjang, dari napas yang masih mengalir saat engkau terbangun, dari sujud yang terasa lebih damai dari biasanya. Ujian tidak selalu berarti Allah marah. Terkadang itulah caranya untuk mengingatkan, "Aku masih memperhatikanmu, aku masih mencintaimu, dan aku tidak ingin kau jauh dariku." Maka bersabarlah, karena rahmat itu tidak pernah pergi. Ia hanya berganti bentuk, dari nikmat yang mudah disyukuri menjadi ujian yang mendewasakan. Dan di balik setiap ujian yang kau lalui dengan iman, ada senyum kasih Allah yang menantimu di ujung jalan. Rahmat yang hadir dalam ibadah, lingkungan saleh, dan ketenangan hati. Kadang kita tidak sadar bahwa mampu beribadah saja sudah rahmat yang luar biasa. Di saat banyak hati tertidur dalam kelalaian, engkau masih tergerak untuk menegakkan sholat, masih ingin mendengar lantunan Al-Quran, masih merindukan waktu-waktu sunyi untuk berzikir kepada Allah. Tidak semua yang bisa sujud berarti dekat dengannya, dan tidak semua yang lalai berarti Allah benci kepadanya. Tapi jika engkau masih diberi rasa ingin mendekat, itu tanda Allah belum berpaling. Itu tanda rahmat sedang menuntun langkahmu ke arah cahaya. Setiap kali engkau merasa ringan untuk berbuat baik, itulah rahmat yang bekerja dari dalam jiwa. Karena tanpa izin Allah, tak ada satu kebaikan pun yang bisa dilakukan oleh hamba. Rahmat itu seperti tangan lembut yang menuntunmu. Ketika hati mulai lemah untuk beramal, dan kehidupan yang baik itu bukan hanya rezeki, melainkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Rahmat Allah juga terlihat dari siapa yang ada di sekelilingmu. Jika engkau dikelilingi oleh orang-orang saleh, teman-teman yang mengingatkan ketika lalai, itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menjaga hatimu melalui kasih dalam bentuk manusia. Lingkungan yang baik adalah tameng rahmat. Ia melindungi dari fitnah, menenangkan dalam kebingungan, dan menumbuhkan iman di saat dunia mengajarkan kebebasan tanpa arah. Berterima kasihlah jika Allah menempatkanmu di tengah mereka yang mengingatkanmu pada surga. Sebab tidak ada yang lebih berharga daripada seseorang yang menasihatimu dengan cinta, yang menegur bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menuntunmu agar tidak jauh dari Allah. Itu bukan sekadar pertemanan, itu rahmat yang berwujud, hubungan yang menghidupkan ruh.
Ketenangan hati juga bagian dari rahmat yang sering tak disadari. Ketika orang lain gelisah mengejar dunia dan engkau merasa cukup meski sederhana, itu bukan hasil latihan pikiran. Itu hadiah langsung dari Allah yang menenangkan jiwa. Ketenangan tidak muncul dari keadaan, tapi dari keyakinan. Dan siapa yang diberi keyakinan kepada Allah, maka ia telah diberi bagian dari rahmat yang paling berharga. Rahmat Allah bukan hanya ketika kita diberi banyak hal, tapi ketika kita tidak kehilangan rasa syukur, meski yang dimiliki sedikit. Hati yang mampu berkata, Alhamdulillah dalam kesempitan, adalah hati yang sedang dinaungi oleh rahmat yang luas. Syukur dan sabar adalah dua sayap yang membuat rahmat semakin dekat. Ketika keduanya tumbuh dalam diri, Allah pun menumbuhkan rasa cukup yang indah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa Allah selalu cukup. Rahmat juga tampak dalam kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan bukan hal mudah, tapi ketika hati berhasil melakukannya, itu bukan karena kita hebat. Itu karena Allah menurunkan rahmat agar hati tidak terikat oleh dendam. Setiap kali engkau mengalah demi kebaikan, menahan amarah demi ketenangan, atau memilih diam daripada membalas keburukan, ketahuilah, rahmat sedang bekerja di dalam dirimu. Rahmat Allah membuatmu mampu mendoakan orang lain, bahkan mereka yang menyakitimu, sebab doa seperti itu tidak mungkin keluar dari hati yang keras, melainkan dari hati yang telah dilembutkan oleh kasih Tuhan. Maka jika hari ini engkau masih mampu beribadah, masih dikelilingi orang baik, masih diberi hati yang tenang dan bersyukur, jangan lagi bertanya di mana rahmat Allah. Ia tidak jauh, ia ada di setiap detik hidupmu, dalam setiap napas, dan dalam setiap langkah menuju kebaikan. Rahmat yang menyelamatkan, dihalangi dari dosa, diberi taubat, dan didekatkan kepada Allah. Ada kalanya rahmat Allah tidak terlihat dalam bentuk pemberian, tapi dalam bentuk penghalangan. Kau mungkin kecewa karena gagal melakukan sesuatu, tapi siapa tahu di balik kegagalan itu, Allah sedang menjauhkanmu dari dosa yang bisa menghancurkan hidupmu. Tidak semua yang kita inginkan membawa kebaikan. Seringkali, keinginan manusia ditolak oleh langit demi kebaikannya sendiri. Dan penolakan itu, meski menyakitkan di dunia, adalah rahmat yang besar di sisi Allah. Sebab Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita mau. Jika langkahmu pernah tertahan di ambang kesalahan dan tiba-tiba muncul rasa takut kepada Allah, itulah rahmat yang menyelamatkanmu sebelum jatuh. Karena tak semua orang diberi rasa takut saat berbuat dosa. Banyak yang dibiarkan terlena dalam kelalaian panjang. Allah tidak hanya memberi rahmat dengan memberi, tetapi juga dengan menutup pintu maksiat tanpa kita sadari. Ketika rencana burukmu gagal, ketika dosa terasa berat dilakukan, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah masih ingin menjaga hatimu tetap bersih. Dan ketika engkau masih diberi waktu untuk menyesal, masih diberi hari untuk memperbaiki diri, itu rahmat yang lebih mahal dari seluruh isi dunia. Karena setiap detik yang diberi untuk taubat adalah kesempatan untuk menghapus beban bertahun-tahun lamanya. Berapa banyak orang yang tertidur dalam dosa dan tidak sempat bangun lagi, sedangkan engkau, Allah bangunkan dengan kesadaran, dengan rasa malu, dengan air mata yang hangat di pipi. Bukankah itu tanda rahmat yang begitu lembut dan penuh cinta? Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk memberi rahmat. Justru rahmat-Nya datang di tengah ketidaksempurnaan kita. Ia menyapa di antara dosa dan niat baik yang bertarung dalam dada, menemani perjalanan panjang menuju ampunan. Ketika hati mulai lembut dan engkau merasa ingin kembali mendekat kepada Allah, itu bukan inisiatif manusia semata. Itu panggilan rahmat yang mengetuk dari dalam jiwa, mengundangmu untuk pulang sebelum terlambat. Setiap langkah yang mengarah kepada kebaikan, setiap niat untuk memperbaiki diri, setiap tekad untuk berhenti dari dosa, semua itu tidak lahir tanpa izinnya. Itu tanda rahmat yang sedang membimbingmu tanpa suara. Allah Maha Penyayang bahkan ketika engkau jauh. Ia menunggu, memanggil dengan lembut melalui ujian, melalui rasa gelisah, melalui pertemuan dengan orang-orang yang mengingatkanmu. Setiap tanda itu adalah isyarat bahwa rahmat-Nya masih mengalir, meski kau pernah berpaling darinya.
Dan ketika akhirnya engkau bersujud dengan hati yang hancur, mengakui segala salah dengan air mata, jangan kira Allah berpaling. Justru di saat itu, rahmat-Nya paling dekat, menyentuh jiwa yang tulus dalam pengakuan. Taubat bukan tanda kelemahan, tapi bukti cinta, karena hanya yang masih merasa dicintai yang mau kembali. Dan siapa yang kembali kepada Allah, maka ia telah memasuki wilayah rahmat yang tak pernah bertepi. Rahmat juga tampak ketika engkau dijaga dari kesenangan yang menipu. Ketika dunia tampak menjauh, mungkin karena Allah ingin engkau mendekat pada sesuatu yang lebih kekal, dirinya sendiri. Jika engkau merasa tenang dalam kesendirian bersama Allah, menemukan kedamaian dalam zikir dan doa, itu bukan kebiasaan, tapi anugerah yang langka. Rahmat telah menenangkan jiwamu dari hiruk-pikuk dunia. Maka bersyukurlah, wahai jiwa yang pernah jatuh namun kembali, karena setiap kali engkau menyesal, setiap kali engkau sujud dengan air mata, setiap kali engkau berkata, "Aku ingin menjadi lebih baik," Allah menjawab dalam diam, "Aku sudah menunggumu sejak lama." Setelah perjalanan panjang mencari rahmat, kau akan sadar, rahmat itu tak pernah jauh. Ia bukan sesuatu yang harus dicari ke ujung dunia, bukan pula hadiah bagi mereka yang sempurna, melainkan napas yang terus berhembus di antara luka, rindu, dan harapanmu. Rahmat Allah adalah rumah yang selalu terbuka, tempat jiwa-jiwa yang tersesat bisa kembali tanpa ditanya. Kenapa baru sekarang? Ia menyambut bukan dengan amarah, tapi dengan pelukan keabadian yang penuh kasih. Betapa banyak manusia berjalan membawa penyesalan, merasa tak layak untuk dimaafkan, padahal rahmat Allah lebih luas dari seluruh dosa yang ditulis langit. Ia hanya menunggu satu hal, niat tulus untuk kembali. Dalam setiap sujud ada jendela menuju rahmat, dalam setiap air mata ada panggilan lembut untuk pulang, dan dalam setiap ujian tersembunyi pesan bahwa Allah masih memperhatikanmu. Sebab jika Dia sudah tidak peduli, Dia tidak akan menegur dengan rasa sakit. Maka jangan salah sangka dengan penderitaan. Boleh jadi air mata itu adalah tanda cinta dari langit. Karena melalui tangisan, Allah membersihkan jalan agar rahmat mudah masuk. Lihatlah hidupmu, betapa sering kau jatuh, namun selalu ada tangan tak terlihat yang menegakkanmu lagi. Itulah rahmat, ia hadir dalam bentuk kekuatan yang tak bisa dijelaskan, namun selalu terasa nyata di hati yang percaya. Jika dunia ini terasa berat, ingatlah bahwa rahmat Allah tidak diukur dari banyaknya harta, tapi dari damainya hati meski hidup sederhana, sebab hati yang tenang dalam ujian adalah bukti Allah masih bersamamu. Rahmat bukan sekadar rezeki yang berlimpah, tapi kemampuan untuk mensyukuri yang sedikit. Bukan hanya keberhasilan, tapi juga kesabaran di tengah kegagalan. Itulah tanda orang yang mengenal cinta Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ketika hati mulai hening dan engkau merasa cukup dengan sekadar zikir, itulah saat rahmat telah menetap di jiwamu, bukan lagi dikejar, tapi sudah menjadi bagian dari dirimu. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli, yakni ketika engkau sadar bahwa hidup ini penuh kasih, meski tak selalu mudah. Itulah rahmat yang paling sejati, membuatmu kuat tanpa harus keras, lembut tanpa harus lemah. Hidup bukan tentang seberapa jauh engkau berlari, tapi seberapa sering engkau kembali, karena setiap langkah menuju Allah dibalas dengan langkahnya yang jauh lebih besar menuju dirimu. Maka, hiduplah dalam rahmat itu. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tersenyum meski hati remuk, untuk bersyukur meski dunia tak berpihak, karena siapapun yang hidup dengan rahmat akan selalu menemukan cahaya, bahkan di tengah gelapnya ujian. Dan bila suatu hari engkau tak sanggup berkata apa-apa lagi, cukup katakan dalam doa, "Ya Allah, jangan jauh dariku." Itu saja sudah cukup untuk membuat langit terbuka dan rahmat turun lebih deras dari sebelumnya. Sebab Allah tak pernah menutup pintu bagi hamba yang mengetuk. Ia tidak menunggu kesempurnaan, tapi kejujuran dalam setiap lirih doa. Rahmatnya bukan untuk yang paling baik, tapi untuk yang paling ingin menjadi lebih baik. Maka kini pulanglah kepada Allah, bukan karena kau tak punya pilihan, tapi karena di sanalah hatimu akan benar-benar tenang. Biarlah dunia berisik dengan ambisi dan kegelisahan, sedang engkau berjalan perlahan, di bawah cahaya rahmat yang lembut, kembali kepada Dia yang selalu menunggu dengan cinta tanpa batas.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kami datang dengan hati yang sering lupa, dengan jiwa yang kadang letih menanggung beban dunia, namun masih berharap pada kasih-Mu yang tak bertepi. Ya Allah, jika rahmat-Mu adalah lautan, maka tenggelamkanlah kami di dalamnya, agar setiap luka menjadi pengingat kasih, dan setiap air mata menjadi butir doa yang Engkau dengar di langit tinggi. Ya Rab, jadikan kami hamba-hamba yang pandai membaca tanda-tanda cinta-Mu, meski kadang Engkau sembunyikan dalam kehilangan dan ujian. Ajarkan kami bersyukur bukan hanya saat Engkau memberi, tapi juga saat Engkau mengambil sesuatu demi kebaikan yang belum kami pahami. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu pada setiap langkah kami. Rahmat yang menenangkan hati di saat bimbang, rahmat yang menuntun jiwa saat hampir tersesat, dan rahmat yang meneguhkan iman saat dunia terasa asing. Ya Allah, jadikan hidup kami taman tempat rahmat tumbuh, jadikan lisan kami penuh syukur, dan jadikan setiap detak jantung kami sebagai zikir yang mengingat-Mu. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh mereka yang kami cintai di jalan-Mu. Curahkan rahmat-Mu pada setiap rumah yang berzikir, setiap hati yang rindu kepadamu, dan setiap jiwa yang berjuang untuk tetap beriman dalam kesempitan. Allahumma ij'alna minal ladzina tunazzilu alaihim rahmatuka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang selalu Kau limpahi rahmat di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anna alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat hati yang telah menemani perjalanan renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang kita dengarkan hari ini menjadi lentera kecil yang menuntun langkah kita menuju rahmat Allah yang tanpa batas. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dalam cerita, doa, dan perenungan yang kembali menenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.